Selamat sore adik-adik. Senang ya kita mau ibadah Paskah di hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Ayo sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang telah menaruh puji-pujian dalam mulut kami, Tuhan yang telah memberikan kepada mulut bayi dan anak-anak yang sedang menyusu dan juga anak-anak kecil Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, kekuatan telah Kau berikan kepada kami sedari kami kecil. Bapa di surga, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu. Sekarang kami mau beribadah, kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau muji-muji nama-Mu. Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau telah menang atas segala dosa, Engkau telah menang atas segala kesulitan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji-muji nama-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau bersorak dengan sukacita. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Silahkan Kak. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa ya. Kita sudah minta penyertaan Tuhan selama ibadah ini. Kita sekarang mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita ini adalah umat pemenang ya. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan dari maut, dan Tuhan Yesus bangkit untuk kita. Kita mau memujikan lagu ini ya adik-adik. Siap Kak? Sudah siap Kak? Kita pujikan sama-sama ya sambil bangkit berdiri. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesuslah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Ya, seru ya. Kalian tadi sudah dipanggil loh sama kakak-kakak. Ada Kak Axel, ada Kak Mika. Ayo tetap semangat lagi ya. Kitalah umat pemenang, kitalah umat pemuji ya. Tetap semangat ya Kak. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesuslah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Ya adik-adik, kita mau pujikan lagu selanjutnya ya. Tetap bangkit berdiri, jangan duduk dulu, karena kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita pujikan lagu kedua, kuat-kuat yang terkuat. Hebat, siapa yang terhebat? Tuhan Yesus ya. Besar-besar, juga Tuhan Yesus yang paling besar ya. Kita pujikan lagu ini ya. Bisa Kak? Bisa? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Siapa Kak yang paling kuat? Tuhan Yesus. Siapa yang paling hebat? Yesus. Dan siapa yang paling besar? Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, adik-adik masih tetap bersemangat ya. Jangan capek dulu. Kita tetap mau memuji Tuhan, kita mau tetap bangkit berdiri bersama teman-teman kita di sini. Kak Axel sudah capek belum? Belum.
Belum. Kak Mika sudah capek belum? Iya, kita mau pujikan lagu berikutnya ya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita harus merasakan bahwa apa? Tuhan Yesus itu baik pada kita setiap hari. Ya, jadi jangan takut bahwa Tuhan itu sungguh baik buat kita. Kita pujikan lagu ini ya. Pakai gerakan ya Kak? Pakai gerakan ya. Yang di rumah juga. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Lagi sekali. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bisa nggak gerakannya Kak? Bisa. Sama-samaan ya. Lagi sekali ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus tuh baik ya. Wah, kakak-kakak yang di sini sudah capek ya. Kak Esa sudah capek. Kak Mika sudah capek? Belum. Yuk, kita mau pujikan lagu lagi ya. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau menyambut firman Tuhan. Jangan capek dulu, ya. Tetap kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama, ya. Supaya apa? Tubuh kita ini bersemangat menyambut firman Tuhan ya. Dalam hidup ini yang terutama adalah Tuhan Yesus ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
mengambil sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi pendengaran kami dan konsentrasi kami sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari firman yang akan disampaikan. Tuhan juga memberkati pemberita firman. Tuhan Yesus, kami mau bersiap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yo, anak-anak yang disayang oleh Tuhan, waktunya sekarang kita semua, kalian yang di rumah dan dimanapun, kita untuk duduk diam. Kita mau menikmati firman Tuhan dalam rangkaian-rangkaian berikut ini. Pasang telinga yang baik, perhatikan, karena Paskah adalah tujuan terakhir Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya, kita perhatikan dengan baik-baik, jangan ada satupun yang terlewat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita nikmati bersama-sama. Sesungguhnya Paskah dimulai ketika bangsa Israel selama 430 tahun ditindas di negeri Mesir dan mereka tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Sampai kemudian tiba waktunya Tuhan pencipta langit dan bumi berbelas kasihan dan ingin membebaskan umat pilihannya untuk keluar dari negeri penindasan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah kebebasan. Yang utama tujuannya adalah supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan atau ke gereja. Dan oleh karena kekerasan hati penguasa Mesir saat itu yang selalu menghalangi keluarnya umat Tuhan menuju tanah perjanjian, maka Tuhan mendatangkan ulah atau kutub berulang-ulang sampai 10 kali. Dan tibalah tulah yang ke-10 adalah kematian setiap anak sulung, setiap orang, setiap keluarga, dan juga setiap binatang, kecuali setiap rumah yang pada ambang pintu atas dan kedua tiang pintunya dioles atau disalut dengan darah anak kambing domba. Bangsa Israel melakukan perintah itu. Dan ketika tulah itu datang, bangsa Israel selamat, dan Tuhan menuntun mereka keluar dari negeri penindasan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karya Tuhan Yesus terbesar bagi kita adalah ketika ia menyerahkan dirinya di kayu salib dengan mencurahkan darahnya untuk menjadi korban penebusan dosa untuk semua manusia, baik manusia dewasa, manusia remaja, dan juga manusia anak-anak di seluruh muka bumi ini.
Oleh sebab itu bagi kita sekarang untuk memperingati atau untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, diadakan sakramen perjamuan suci atau perjamuan kudus dengan cara makan roti yang kita percaya adalah benar-benar tubuh Tuhan, dan minum anggur kicauan yang adalah benar-benar darah Tuhan Yesus. Itulah persekutuan yang sempurna. Kita ada di dalam Dia, yaitu Yesus, dan Dia, Yesus itu, ada di dalam kita. Amin. Ini namanya perjamuan suci. Perjamuan suci itu apa ya? Mama kok kurang jelas ya? Lebih baik tanya sama yang ngerti yuk. Kalau gitu kita tanya Kungkung aja yuk. Ya boleh, Kungkung pasti ngerti ya kan? Iya. Yuk tanya Kungkung yuk. Yuk. Selamat sore, Kung. Ya, sore juga, Yohana. Kung, tadi Yohana di gereja makan perjamuan suci. Apa Ya. itu, Kung, perjamuan suci? Oh ya. Perjamuan suci atau perjamuan kudus itu adalah salah satu bentuk sakramen, ya. Sakramen itu artinya perbuatan kudus dalam gereja yang diadakan untuk mengingat korban Kristus di kayu salib, di mana melalui korban itu kita sebagai umat anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya telah dibebaskan atau dilepaskan dari hukum dosa dan maut yang membelenggu kehidupan kita. Kita harus selalu mengucap syukur atau atas korban Kristus itu, karena dosa-dosa kita telah dihapuskan dan kita diampuni, dan kita juga diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi. Perjamuan kudus ini berasal dari apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan para muridnya pada perjamuan Paskah yang terakhir atau perjamuan terakhir sebelum Tuhan disalibkan, ya. Adik-adik yang bisa membaca, baca sendiri ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 26. Ya, ada lagi yang ditanyakan, Yohana? Kungkung, anak kecil boleh makan perjamuan suci? Ya. Untuk pertanyaan ini, apakah anak kecil boleh mengambil bagian dalam perjamuan suci atau perjamuan kudus? Alkitab kita ya, yang kita baca tiap hari, yang ada pada kita ini tidak memberikan kepada kita suatu ketetapan yang jelas, satu aturan yang jelas mengenai usia berapa anak-anak mulai boleh mengambil bagian di dalam perjamuan suci atau perjamuan kudus. Nah, karena tidak adanya pengaturan batasan usia tersebut, ya perkara perjamuan suci dengan anak-anak yang terlibat ini diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing gereja lokal. Ya. Memang ada beberapa gereja yang tidak mengizinkan ya anak-anak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tentu dengan beberapa pertimbangan. Ya. Salah satu pertimbangan itu adalah ini adalah perkara kudus. Kudus itu dipisahkan dari dunia, dari segala dosa dan kecemaran. Oleh sebab itu, hanya orang-orang yang sudah memahami jahat dan baik, ya, dan juga sudah bertobat, sudah dibaptis, baru boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Ya. Dengan ayat di Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul kita baca ya. Kisah Rasul, adik-adik yang bisa baca, kelas besar ya, coba baca sendiri. Kisah Rasul pasal yang kedua,
ayat 41 dan 42. Ya, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan dari Rasul Petrus, ya, khotbahnya Rasul Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh, jumlah yang sangat banyak. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup sana diterjemahkan sebagai perjamuan Tuhan, ya, perjamuan kudus, perjamuan suci. Jadi bukan memecahkan roti dalam arti perjamuan kasih, ya, tapi perjamuan Tuhan. Nah, kalau kita lihat urut-urutannya ini, jadi mereka ini yang telah bertobat, dibaptis, yang boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Ada yang mengatakan bahwa mereka harus sudah lahir baru di dalam Kristus. Nah, tetapi di gereja di mana kita digembalakan memberikan suatu kebijaksanaan. Ya. Juga ada pertimbangannya bahwa anak-anak diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus atau perjamuan suci dengan catatan di bawah bimbingan, pengawasan, pimpinan dari orang tua. Ya, ya khususnya untuk yang di bawah 12 tahun, ya, kelas kecil, kelas menengah ini perlu bimbingan, pimpinan orang tua. Ya, seperti kalau kita baca Keluaran 12, ya, pada saat anak-anak umat Tuhan orang Israel ini tanya, kalau mereka tanya tentang ibadah Paskah ini, ya, apa artinya? Anak-anak tanya, ya, harus diberi penjelasan supaya mereka memahami bahwa perjamuan suci, perjamuan kudus sekarang ini apa artinya, apa gunanya, dijelaskan dengan baik, ya. Puji Tuhan. Tapi ada beberapa gereja, ya, seperti yang saya katakan tadi, yang mengizinkan ini tentu dengan beberapa pertimbangan, ya, mempunyai pertimbangan juga, yaitu Matius 19 ayat 13 sampai 15, bisa baca sendiri. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan mendoakan mereka, ya. Kalau Tuhan saja memberkati dan mendoakan, Tuhan Yesus menerima, ya tentu Tuhan tidak menolak dalam perjamuan. Juga 1 Korintus 10 ayat 2 sampai 4, ya, kalau kita baca, untuk menjadi pengikut Musa, ya, mereka ini dibaptis di dalam awan dan dalam laut, ya. Mereka makan makanan rohani yang sama dan mereka minum minuman rohani yang sama, yaitu batu karang rohani yang mengikuti mereka, yaitu Yesus Kristus sendiri, ya. Nah, dari situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa oh, anak-anak ini Tuhan katakan orang-orang seperti inilah yang ampunya kerajaan Allah, ya. Jadi Tuhan izinkan, Tuhan menerima mereka. Nah, berdasarkan pertimbangan itu, gereja di mana kita semua digembalakan ini mengizinkan anak-anak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus dengan catatan di bawah bimbingan, pimpinan, pengawasan orang tua, ya. Puji Tuhan. Ya, ada lagi? Ya. Tadi Yohana diambilin mama, tapi ada teman-temannya Yohana yang ambil sendiri. Emang boleh, Kung? Ya, iya. Sama tadi ada Tante Nani yang ngasih ke Evan sama Grace. Tapi kan Tante Nani bukan papa mamanya mereka. Oh, iya. Ya. Jadi kalau untuk anak-anak ini ngambil sendiri, boleh apa enggak atau harus diambilkan? Ya, sekali lagi memang harus diambilkan sebaiknya oleh orang tua,
ya sebaiknya oleh orang tua. Kecuali kalau mereka ini kelas besar, ya 12 tahun, silakan ambil sendiri kalau 12 tahun ya. Tentu dari keluarga Kristen ini sudah diberi penjelasan ya mengenai korban Kristus, mengenai perjamuan kudus atau perjamuan suci ini. Kalau misalnya orang tua ini berhalangan hadir, ya, tidak bisa hadir atau mereka sibuk sedang dalam pelayanan, ya, percayakan anak ini kepada kerabat terdekat, ya tentunya yang satu keluarga yang sudah percaya, bisa opanya, omanya, atau kalau tidak ada, ya, atau kalau tidak ada, ya tadi dari adik Yohana katakan ada tante Nani yang mengambilkan, ya guru sekolah minggu. Kalau guru sekolah minggu juga ikut memantau pertumbuhan rohani anak-anak ini, silakan, ya nggak apa-apa. Jadi nggak masalah kalau diambilkan. Tapi yang penting ada waktu bagi keluarga ini untuk memberikan penjelasan ya mengenai perjamuan, mengenai korban Kristus di kayu salib ini. Ya puji Tuhan, ya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Kong. Sama-sama. Terima kasih juga. Sampai jumpa. Jumpa juga. Selamat petang. Kami dari Divisi Sekolah Minggu menghaturkan selamat Paskah kepada Bapak dan Ibu Gembala, kepada Papa, Mama, kepada kakak dan saudara-saudara semuanya. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin.
Ya, kita mau dengarkan pengumuman juara lomba hias telur, juara 1, 2, dan 3. Siap? Untuk kelas tengah, pemenangnya adalah juara 1, Excel. Juara 2 adalah jeng 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 jeng, Vio. Juara yang ketiga adalah Nika. Selamat buat pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Halo, untuk kelas besar, juara lomba menghias telur Paskah tahun ini adalah juara yang ketiga, Wahyu. Selamat Wahyu. Yang berikutnya, juara kedua adalah Glory. Dan juara pertama adalah George Luther King. Selamat kepada semuanya, baik juara 1, 2 maupun 3, semuanya bagus-bagus. Hanya sedikit sekali selisihnya ya dari antara juara 1, 2, dan 3. Biarlah kiranya nanti ke depan dalam lomba-lomba selanjutnya kalian lebih giat lagi. Kita bersukaria, kita semua menikmati. Puji Tuhan. Selamat sekali lagi kepada para juara. Untuk yang lain, Tuhan juga berkati. Seperti juga memberkati teman-teman kalian para juara. Ya, sampai jumpa. Anak-anak, cucu-cucuku sekalian, selamat Hari Paskah. Kiranya kemenangan Paskah ini menjadi berkat bagi sekalian. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri untuk doa berkat. Izinkan hamba-Mu, ya Tuhan, angkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat imam. Sekarang arahkan hati dan jiwa-Mu pada Tuhan. Arahkan pandangan-Mu pada Tuhan. Arahkan pikiran-Mu pada Tuhan. Arahkan pula telinga-Mu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwa-Mu, angkat wajah-Mu, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah dalam berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin.